sudah dideklarasikan bahwa tahun kemarin dan tahun ini adalah tahun politik. Hari-hari di mana kita berada saat ini membuat kita juga kaum muslimin cemas dan kadang-kadang merasa prihatin serta hati ini dak-dikduk apa yang akan terjadi pada hari-hari ini dan hari ke depan. Pada saat-saat seperti itulah kita memang membutuhkan kesejukan rohania. Maka menurut saya majelis-majelis seperti ini sudah kita jalani beberapa lama di tempat Habib Shadiq Assegaf ini. Telah dibacakan burdah dan sholawat serta zikir dan entah berapa kali suratul Fatihah yang sudah kita baca. Semata-mata kita menginginkan kesejukan di dalam kehidupan di hari-hari yang berat di mana kita berada sekarang. Yang tadi saya katakan sebagai hari-hari politik. Memang saudara-saudara sekalian, ta'ala ya Habib, jelas Jambi ya. Memang sudah seharusnya yang kita cari ini adalah ketenangan dalam hidup. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bijak itu pasti akan mencari ketenangan hidup daripada kesenangan. Jadi menurut konsepnya Imam Al-Ghazali, ketenangan itulah yang harus kita raih terlebih dahulu sebelum kesenangan datang. Karena jika seseorang itu sudah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, kesenangan akan datang dengan sendirinya. Amin. Tanpa dicari pun tetap kesenangan itu akan datang. Tapi sebaliknya, apabila ada orang itu hanya memburu kesenangan, belum tentu ketenangan itu datang. Saya bisa ambil beberapa contoh. Orang yang korupsi, katakanlah 200 miliar. Siapa yang tidak senang punya uang 200 miliar? Tapi pertanyaannya, apakah dia tenang? Saya katakan belum tentu. Kalau tidak dikatakan tidak tenang orang seperti itu selama hidupnya, walaupun dia pegang uang 200 miliar dari hasil korupsi itu. Demikian juga kalau kita tarik dalam contoh-contoh yang lain, apakah orang yang bergelimang di dalam maksiat, kemungkaran apa itu merasa tenang? Dia memang mencari ketenangan dari situ, tapi dengan cara yang salah. Minum minuman khamar, ya. Kemudian menggunakan narkoba, bersenang-senang dengan berkendaraan. Anak-anak muda sekarang trennya berkendaraan dengan kendaraan-kendaraan apa yang disebut geng motor dan lain sebagainya. Mungkin hura-hura itu dia merasa senang, tapi apakah tenang hidupnya? Tidak akan memberikan ketenangan dan tidak akan menjamin ketenangan itu. Kecuali kita didik anak-anak kita dari sekarang, diajak untuk duduk bersama, berzikir dan bersolawatan bersama-sama di majelis-majelis di mana kita pada sore hari ini seperti ini, kita mencari ketenangan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk yang terjadi secara sosial di tengah masyarakat. Saudara-saudara sekalian, yang kita baca ini adalah doa-doa ya. Para ulama mengatakan tidak ada doa itu yang sia-sia yang kita baca. Banyak orang yang pesimistis ya. Orang merasa putus asa dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperangkap dia menjadi orang yang suudon kepada Allah SWT. Kenapa sih sudah doa berhari-hari, berminggu, berbulan, kok tidak terwujud apa yang kami mohonkan kepada Allah itu? Ada orang seperti itu. Kalau kita mengacu kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Panggillah aku jawab. Artinya apa? Berdoalah kepadaku, aku pasti. Jadi tidak ada kecualinya di sini. Astajib lakum. Jadi akan dikabulkan oleh Allah SWT. Pertanyaannya kemudian orang yang putus asa, kenapa nggak cepat dan segera diwujudkan doa saya itu? Memang fasenya doa itu diterima oleh Allah berbeda-beda.
ada orang itu yang berdoa hari ini terbalaskan. Tentu ini bukan doa kita. Doanya orang-orang aulia salihin dulu itu kan kita lihat, kita anggap sebagai karomah itu. Itu sebetulnya doa yang dikabulkan oleh Allah secara kontan. Pertanyaan kita, apakah masih ada orang-orang seperti itu? Kita kan hanya cerita flashback ke belakang itu. Dulu ada orang Habib Fulan, bin Fulan, kalau berdoa langsung diwujudkan. Itu doa yang fase pertama. Ya, kita tidak pesimistis ya, karena itu doa pertama dikabulkan oleh Allah langsung karena kebersihan hatinya, kesungguhannya di dalam berdoa. Oleh karena itu, jika kita berdoa itu harus sungguh-sungguh, serius gitu ya. Dan penuh optimisme bahwa Allah pasti mengabulkan. Soal kapan akan diwujudkan permintaan dari hambanya itu soal lain. Tapi percayalah, akan dikabulkan. Doa yang kedua adalah doa yang mungkin tidak langsung begitu berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunda. Ditunda pada saat dia sedang mengalami kesulitan hidup. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup langsung mendapatkan solusinya. Yang dia sendiri merasa heran, kok bisa dapat solusi seperti itu? Min haitsu la yahtasib. Dari mana ini kok tiba-tiba saya dapat solusi apapun persoalannya. Itu menunjukkan bahwa doa kita itu diterima. Hanya saja kita itu seringkali tidak rumongso. Bahasa Jawanya itu rumongso, tidak merasa bahwa doa kita itu hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya katakan tadi itu ada fase-fasenya. Ahlan sahlan Habib Alwi. Saya hentikan dulu, mau salaman sama Habib Alwi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut ya. Habib Alwi, lanjut. Bismillah. Doa kedua adalah doa seperti yang saya katakan tadi, yang diberikan jawabannya doa itu pada saat seseorang itu mengalami kesulitan hidup, apapun kesulitannya itu terjawab di sana. Yang ketiga, pada saat orang itu meregang nyawa akan meninggal, doanya akan terjawab. Berapa banyak orang yang mungkin amalannya pas-pasan tapi meninggal dalam husnul khotimah, itu karena berkat doanya. Karena itu harus sungguh-sungguh kita berdoa itu, karena akan terjawab semua itu. Doa-doa kita itu hanya tertunda-tunda ya. Dan yang terakhir, walaupun yang ke-1 tidak terjawab pada saat dia berdoa, yang kedua tidak pernah mendapatkan solusi di dalam semua kesulitan hidupnya, yang ketiga mati pun tidak mati, ya kita tidak mengharapkan, tidak husnul khotimah, tapi dia diselamatkan dari azab kubur dari doa-doanya itu. Coba perhatikan doa sabu jagat yang sering kita baca itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Pertama itu selamat agamanya dulu, supaya akidah syariah ini terjaga. Akidah syariah supaya terjaga, maka doa pertama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kemudian yang kedua apa? Wa afiatan fil jasad. Dan sehat. Habib. Ini. Taqaddam. Wa afiatan fil jasad. Jadi sehat. Makanya sekarang Habib Sadiq Asy-Syighab ini sehat, coba lihat. Semua kegiatannya berjalan lancar. Dan dengan tidak sehat kita, apa kegiatan-kegiatan aktivitas kita itu tidak berjalan. Karena apa? Karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah kesehatan. Dan ini bisa ditekankan, nanti bisa tanyakan, ini ada dokter bedah ini. Dokter Saleh itu bisa tanyakan, kesehatannya apa harganya? Nilainya berapa di rumah sakit? Kalau orang sudah masuk rumah sakit kan semua keluar uangnya itu. Pertama apa tadi? Wa ziyadatan fil ilm, dan ilmunya bertambah. Jadi orang itu kalau ilmu bertambah, terus wawasannya itu tambah luas. Sekarang itu banyak orang yang ilmunya pas-pasan karena tidak berdoa supaya ditambah ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala,
dengan ilmu pas-pasan suka membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Sudah dengan mudahnya seperti itu. Ini karena apa? Karena orang tidak pernah berdoa mohon kepada Allah diberi ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu. Yang berikutnya adalah wa barakatan fil rizki. Nah, rizki dan barokah. Mengapa kok bukan ziyadatan fil rizki? Tidak tambah banyak rezekinya Allah. Karena rezeki itu walaupun sedikit diperlukan keberkahannya. Buat apa uang banyak tapi tidak berkah? Lebih baik diberi karunia oleh Allah sedikit rezekinya tapi sedikit itu berkah. Dalam cerita ada seorang ajus ya datang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Kalau masak nggak punya bumbu sehingga saya makan itu ya tanpa ikan karena tidak punya bumbu, tidak punya ikan. Lalu dibeli oleh Rasulullah, milik Rasulullah, apa namanya itu tempatnya bumbu itu diberikan wanita itu pulang. Cuman pesannya Nabi satu, jangan dibuka. Kalau dibuka nanti habis, tidak berkah. Jadi dia nggak berani buka. Jadi tempatnya kecil, dia masak pakai itu terus kayak bumbunya itu, bumbu itu, umpama sekarang itu bumbu gulai, bumbu soto, bumbu apa. Ya diambil semua, dan habis-habis. Dia akhirnya penasaran, setelah sekian lama dia gunakan itu ya pemberian dari Rasulullah, rasa ingin tahunya mulai muncul. Ini apa ini? Nggak habis-habis. Dibuka, pas dibuka habis. Jadi sedikit yang diberikan, ya, tapi berkah. Keberkahan itu sedikit yang membawa kenikmatan yang atau kepuasan yang lama. Kepuasan yang lama itu. Wa barakatan fir rizki, kemudian yang berikutnya wa taubatan qoblal maut, tobat sebelum maut. Jadi ini doa-doa kita tuh rentetannya tuh tobat, dikasih tobat sebelum mati. Ini rentetan doa kalau kita doa sabu jagat saya katakan ini karena mencakup dari semua kehidupan kita sampai ke alam kubur nanti. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan mendapat rahmat ketika mati, husnul khotimah yang dicari. Ini rentetannya gini kan, mesti doa itu ada diikuti. Kalau nggak dapat yang pertama, yang kedua dapat sampai akhir ayat ini ada wa maghfiratan ba'dal maut, mati. Itu sampai dan seterusnya sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya di sini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, adik-adik yang ada di sini, janganlah berdoa. Karena semua doa kita itu diterima oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku tanpa reserve, diterima doa itu. Masalah waktu yang menyebabkan kita ini apakah sudah betul-betul sungguh-sungguh diuji di situ ketika berdoa itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini doa-doa ini intensitasnya, ya. Doa itu zikir dan sholawat itu intensitasnya biasanya menjelang maulid semakin persiapan tuh orang-orang semakin mengadakan majelis-majelis seperti ini. Termasuk Habib Sadiq ini kan nggak mau ketinggalan menjelang maulid, jangan sampai pengajian ini tutup terlalu lama dalam rangka mensyiarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Diwarnai dengan zikir dan sholawat. Zikir, saudara-saudara, di dalam bahasa Arab itu seperti pisau bermata dua, bermakna ganda, tapi saling melengkapi. Zikir itu berarti menyebut. Kita zikir kepada Allah Asmaul Husna, apa namanya, Allah, subhanallah atau subhanallah, ya Jabbar, ya Gahar, itu kan zikir. Menyebut, harus disebut. Kemudian zikir di dalam bahasa Arab juga berarti mengingat. Bagaimana mungkin orang itu menyebut tapi di kepalanya kosong, tidak menghadirkan di pikiran dan hatinya itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira zikirnya tinggal ucapan aja itu. Karena itu saat kita berzikir, coba bayangkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita itu kehadiran Allah di tengah-tengah diri kita. Itu baru disebut zikir. Baik secara lughawi maupun secara hakiki makna daripada zikir itu. Kemudian salawat kita baca. Tadi sudah berkali-kali kita mendengarkan qasidah yang dibaca tadi dengan salawat yang berulang-ulang. Ini salawat juga dianjurkan. Bukan saja anjuran itu bersifat
mustahab, tapi wajib. Coba perhatikan kata-kata di dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan kata-kata ini, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya yusallun itu bukan sholat itu, artinya memuji. Allah itu memberikan contoh kepada makhluk-makhluknya untuk memuji kepada Muhammad, mengajak malaikat, kemudian menyeru kepada orang yang beriman. Perhatikan khitab, arah yang dituju di dalam ayat ini. Yang dituju itu adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang berkata bahwa salawat kepada Nabi itu utamanya adalah salawat tunggal. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, kenapa kita tidak mengucapkan menambah wa alihi atau wa ashabi? Tidak, aslinya salawat itu berdasarkan ayat ini tunggal. Kemudian Nabi mengajarkan ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana salawat berikutnya lengkapnya itu. Gulu jami'an Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asal gunanya tanpa sayyidina, kita menambah sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid, dan seterusnya itu. Jadi dengan Allahumma kita menambah itu. Tapi kalau sallallahu terus ditambah lagi wa alihi wa ashabi kurang tepat, karena di dalam Al-Qur'an aslinya Allah itu hanya memuji Nabi Muhammad. Orang lain kaum mukminin diperintahkan memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian melengkapi. Jadi kalau umpama dalam bahasa hukum undang-undang itu ini komplementer. Jadi hadis Nabi ini memberikan kelengkapan dari aslinya sholawat yang tunggal khusus kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ditambah wa ali, dan banyak lagi riwayat-riwayat ada wa ali wa ashabi wa azwajihi macam-macam dan sebagainya dan lain sebagainya. Sholawat Ibrahimiyah ini saudara-saudara adalah sholawat yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, bahkan masuk bagian dalam sholat kita, karena ini mengapresiasi dua nabi besar, yaitu pertama Nabi Allah Ibrahim sebagai pelopor tauhid, dan Nabi Muhammad yang menyebarkan tauhid yang dipelopori oleh Nabi Allah Ibrahim. Karena itu dimasukkan Allahumma sholli ala Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di dalam Al-Qur'an itu ada kata al itu 99 kali, yang semuanya berarti pengikut. Jadi artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa kita ini saling berdoa apabila bersolawat seperti itu. Jadi kita membacakan salawat wa ali, kita ini semua kena. Kalau pakai bahasa fisika, garpu tahala itu kalau kita sentik begini, tang, itu yang bunyi semua itu, kena semua itu. Di dalam ruangan itu kalau ada yang sama frekuensinya itu kena semua. Jadi walaupun yang tidak berdoa, dia beriman kepada Allah, sudah didoakan di dalam itu. Jadi demikian hebatnya doa kita, yang apalagi yang sudah diamalkan oleh para ulama itu jangan diubah-ubah. Yang diamalkan oleh para ulama, apalagi para ulia, itu sudah kita teruskan. Ini biasanya saudara-saudara sekalian, kalau sudah menjelang maulid, siap-siap aja nanti diserang oleh golongan-golongan sebelah sana itu, ini bid'ah. Kita jangan diam saja. Mulai tahun ini kita harus lawan mereka. Ini yang merusak. Sebab kalau dibiarkan, akhirnya kata orang Jawa, ngelunjak, lebih berat lagi, mendiskreditkan, mengadu domba antara ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, habaib dengan ulama, habaib dengan kiai, habaib dengan santri, santri dengan ulamanya. Ini akan terjadi terus. Semua itu tidak ada pasti ada hubungannya dengan pemilu dan pilpres. Ini biasanya penyakit 5 tahunan. Sampai kadang-kadang mati-matian, semuanya akan diobral tanpa rasa malu, tanpa rasa dosa, dan ini menjadi isu-isu yang berbahaya bagi umat beragama di Indonesia. Karena itu jangan kasih tempat, menurut saya, kalau menjelang Maulid ini ada lagi yang seperti itu. Saya itu sebetulnya tidak ingin podcast-podcastan dulu, tapi didorong oleh teman-teman, ini nggak bisa dibiarkan. Saya juga mengeluarkan serial beberapa bantahan terhadap
mereka-mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan. Biasanya maulid Nabi, tahlil, talqin dan lain sebagainya. Dan ini saudara-saudara sudah hampir merata di kalangan anak remaja, juga yang tua-tua. Saya pernah di Bandung tuh memberikan pengajian di pensiunan Angkatan Udara di daerah Geriamas. Daerah Geriamas itu Cibogo, di Kecamatan Cibogo, tidak jauh dari Pasteur, tidak jauh dari Pasteur itu. Ada beberapa pensiunan tentara itu, pensiunan Angkatan Udara, ada juga pensiunan polisi apa itu. Kemudian dibuka tanya jawab. Ada yang bertanya aneh sekali gitu. Pertanyaan ini ya bukan masalah tahlil apa, biasa sudah ditanyakan. Dia bilang gini, dia bilang, Pak, Pak Ustadz, apakah boleh orang mengadzani jenazah? Saya bilang boleh, tidak ada yang melarang. Siapa yang melarang? Boleh. Itu kalimat thayyibah. Kemudian, bukankah adzan itu untuk orang sholat? Kan dia sudah mati, nggak bisa sholat gitu. Nah ini Pak, saya jelaskan Pak ya. Adzan itu apa sih? Coba bacakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat thayyibah. Ini apa salahnya dari Allahu Akbar? Terus lanjutkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang salah dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah? Ini kalimat thayyibah. Apa yang salah? Jawab lagi dia. Sekarang walaupun pensiunan itu juga pinter bantah-bantahan. Jawab lagi. Tapi kan di zaman Nabi tidak ada contohnya. Saya bilang, Pak, tidak semua amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu haram dilakukan sekarang. Kalau Bapak ini bermadhab Imam Syafi'i, itu di madhab Imam Syafi'i itu ada kaidah usul yang menyebutkan begini, at-tark la yadullu ala tahrim. Apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi atau yang ditinggalkan atau yang tidak diamalkan di zaman Nabi tidak berarti haram dilakukan oleh orang sekarang. Karena Nabi itu gak ngurus-ngurusi hal-hal yang akan datang, mungkin itu secara sosial tumbuh di tengah masyarakat. Nabi membatasi kehidupan sosial itu pada saat budaya Arab pada waktu itu. Tapi Nabi berkewajiban prinsip-prinsip akidah dan syariah sudah ditanamkan di tengah masyarakat pada saat itu. Jadi Nabi, kalau kita tanya apakah Nabi itu pakai HP apa tidak, bagaimana hukumnya HP, ya nggak bisa. Sampai-sampai ada orang itu yang tidak, saya lihat di YouTube-nya itu ada salam-salaman setelah sholat diharamkan. Kenapa? Tidak ada contohnya di zaman Nabi. Akhirnya umatnya bertanya, apakah buka HP setelah salam itu boleh? Dia tidak bisa jawab karena dia baru buka. Dia bilang, oh, ini lain, gitu. Loh kok lain? Salaman itu kan lebih bagus, menyambung silaturahim, ya. Kita saling tersenyum, bukan saling merengut. Ya. Kok ini malah dilarang? Ya. Yang ini dia nggak bisa jawab karena dia baru buka HP itu, lihat WA itu. Jadi artinya banyak hal. Kalau istilahnya Habib Umar ketika ditanya, saya lihat itu keterangannya itu, ketika ditanya ini bid'ah. Habib Umar secara singkat saja, simpel menjawab, kamu ini sendiri bid'ah. Hadirnya kamu dulu di zaman Nabi tidak ada, sekarang kamu ada, ini bid'ah. Jadi artinya ini membodoh-bodohi masyarakat sekarang ini. Nanti akan muncul lagi lebih intensif, rupanya sudah disiap-siapkan menjelang Maulid. Nanti ada Maulid Nabi kan biasanya marak di mana-mana. Mereka tuh muncul ini beda di zaman Nabi tidak ada. Jadi kaidahnya begitu. Cara simpel kita menjawab persoalan-persoalan ini ya kepada mereka adalah pakai sistem pembuktian terbalik saja. Kalau Anda mengharamkan, dalilnya apa? Nanti kan dalilnya ngawur-ngawur. Dalilnya cuma satu aja. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu di dekat rumah saya itu setiap khutbah Jum'ah, sekarang sudah nggak ada lagi. Setiap hari Jum'ah mesti yang dibawa hadis itu. Padahal maudhu'nya Jum'ah juga soal lain. Padahal kalau kita tanya juga kelabakan dia. Ya, hadis yang Anda bawa itu sahih. Itu hadis Ahlussunnah wal Jamaah mu'tabar. Sudah banyak dikenal. Tapi yang ingin saya tanyakan, ya, kenapa Anda habis bawa hadis itu, Anda berkhutbah dalam bahasa Indonesia? Khutbah itu kan termasuk rukun dalam sholat Jum'ah. Apakah ini bukan bid'ah dolalah dan dolalah masuk neraka? Ya pada akhirnya kalau kita layani, kita nih tadinya awalnya itu tidak ingin melayani. Buat apalah? Supaya tidak retak
kita susah-susah payah merajut ke persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kita masa mau jadi bulan-bulanan yang orang lain akhirnya menari-nari di atas perpecahan kita. Yang kita sayangkan selama ini kan itu. Bukan karena kita tidak mau melayani mereka. Yang kita sayangkan itu kalau terjadi perpecahan sampai terjadi pertikaian fisik dan seterusnya itu, yang malu siapa sendiri? Orang-orang luar Islam akan mengatakan, oh ini orang Islam bertikai sendiri soal agama. Dan mereka akan menari-nari di atas penderitaan perpecahan ini. Tapi apa boleh buat sudah, kalau sampai pada maulid yang akan datang ini mereka terus menghujat kita, melecehkan maulid Nabi, ini tidak bisa dibiarkan. Karena sekarang ini sudah makin marak adu domba seperti itu di antara kalangan ulama. Tidak mustahil juga akan muncul persoalan-persoalan khilafiyah yang sebetulnya sudah selesai antara NU dan Muhammadiyah, ini sudah final, sudah selesai. Dan sudah jadi rumusan bahwa ukhuwah di dalam Islam itu ada trilogi ukhuwah. Jadi persaudaraan di tengah umat Islam itu terbagi dalam trilogi 3 ukhuwah. Pertama, ukhuwah bainal muslimin, ukhuwah Islamiyah. Ini yang baru harus diutamakan. Kita harus beri contoh. Rupanya ada orang yang mengerti ini jangan sampai terjadi ukhuwah Islamiyah ini. So kalau ini terjadi, maka nanti bisa menguatkan Indonesia ini. Boleh jadi orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia ini berjaya. Kemudian ukhuwah yang kedua dari trilogi itu adalah ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan, persaudaraan kebangsaan. Nah, persaudaraan kebangsaan itu kita walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi satu tanah air Indonesia, ya kita jaga ini Indonesia ini. Karena para pendiri negeri ini terdiri dari ulama-ulama, dan yang merumuskan Pancasila itu ulama. Saya saudara-saudara sekalian mau cerita, pernah saya itu dekat dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Kiai As'ad itu adalah pendiri generasi terakhir Nahdlatul Ulama. Waktu Nahdlatul Ulama berdiri, ya, beliau itu masih remaja, sangat remaja. Beliau meninggal dalam usia 96 tahun. Kalau hidup sampai sekarang mungkin sudah 110 atau 115. Nah, waktu itu ada muktamar NU dan muktamar Munas NU 83 dan muktamar NU 84 di Situbondo ketika kisruh P3 oleh Idham Halid. Al-Fagir kebetulan waktu itu sebagai jurnalis mendapat tugas dari majalah Tempo untuk membuat satu laporan panjang tentang ini, tentang Munas dan Muktamar NU, karena yang dibahas adalah Pancasila. Saya menguping sendiri saudara-saudara sekalian, dari ketika para ulama-ulama NU waktu itu hadir di situ, ada Kiai Ali Ad-Dari dari Sumatera Barat, ada Kiai Anwar Musaddad dari Tasikmalaya, dari Jawa Barat, ada Kiai Mujib Ridwan dari Surabaya yang anaknya membuat logo NU itu, ada Kiai Mahrus Ali dari Kediri, ada Kiai Ali Maksum dari Jogja, ada Kiai Ahmad Siddiq dari Jember, ada Kiai dari Lombok, saya lupa namanya satu persatu. Itu kira-kira ada 20 kiai yang disebut waktu itu, saudara-saudara masih ingat, ini Kiai Khos. Ada istilah Kiai Khos di zamannya Gus Dur. Ini kiai-kiai membicarakan, dan tuan rumahnya itu adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Yang saya tangkap waktu itu, saya diizinkan oleh Kiai As'ad duduk dengar di situ ya. Karena rasa ingin tahu saya, karena ini juga untuk melengkapi tulisan saya di majalah Tempo pada saat itu, saya duduk sengaja di situ. Jadi yang saya dengarkan antara lain Kiai As'ad mengatakan begini, Pancasila itu, bahasanya dia ya, bahasanya Kiai As'ad, Pancasila itu yang bikin tuh kita, orang NU. Jangan beri kesempatan orang lain menafsirkan Pancasila ini. Karena kita yang bikin, kitalah yang harus menafsirkan Pancasila ini, sila demi sila ini. Sudah disebutkan sila pertama itu adalah semangatnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini tauhid, sila pertama itu. Gak apa-apa piagam Jakarta 7 kata itu dihilangkan, tapi begitu disebutkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, selesai sudah, itu tauhid, menang umat Islam. Karena kenapa tidak dikatakan
ketuhanan yang Maha Eka atau yang Maha Satu. Karena ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu di dalam bahasa, saudara-saudara bisa cari di kamus. Esa itu sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Esa itu tunggal yang tidak ada duanya. Kalau Eka ada dwi, ada tri, ada seterusnya itu. Kalau perhatikan, Esa tidak bisa. Esa ini sama maknanya dalam bahasa Arab ahad. Tentu berbeda dengan wahid. Ahad. Sendiri satu-satunya. Itu yang saya tangkap, saya dapat pelajaran betul dari diskusinya para kiai waktu itu. Dia bilang ini merupakan apa namanya itu hablum minallah, puncaknya hablum minallah, sila pertama. Sila kedua dan sampai kelima itu hablum minannas. Coba lihat, mulai dari kemanusiaan yang adil dan beradab sampai ke apa namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua persoalan-persoalan hablum minannas. Begitu hubungan vertikal diatur dalam satu sila, hubungan horizontal sosial secara kemasyarakatan diatur di dalam apa namanya poin 2 dan 5 ini. Ini luar biasa. Kemudian kita amati lagi, kita cermati lagi pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dibuka dengan kata-kata yang tidak ada di dalam agama lain. Berkat rahmat Allah. Kata-kata Allah disebutkan di dalam konstitusi kita. Yuk perhatikan di alinea ketiga dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah Tuhan siapa? Tuhan kaum muslimin. Kalau orang-orang Nasoro sekarang itu menggunakan Allah, itu mengadopsi dari kita supaya membaur aja, supaya seolah-olah bisa sama-sama mendapat apa, bisa menerjemahkan Pancasila. Ini diskusi sepertinya itu sangat berharga dan kemudian diserahkan kepada Pak Harto, yang itu kemudian Pak Harto akhirnya punya ghirah kembali mendekati umat Islam dengan mendirikan IJMI, mendekati Habibie, tidak lagi mendekati tokoh-tokoh yang Nasoro, tokoh-tokoh yang sekuler dan sebagainya. Di akhir hayatnya beliau, di akhir apa namanya kekuasaannya beliau, saudara-saudara sekalian. Dan itu sudah saya buktikan mengenai Pancasila ini, sudah saya buktikan ketika saya ikut pendidikan Lemhanas Republik Indonesia. Jadi Lemhanas ini bukan singkatan dari dilem supaya tahan panas. Jadi Lemhanas ini Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Di sana sekolahan terakhir calon-calon pemimpin negara. Dan Al-Fagir kebetulan waktu itu dapat jatah dari akademisi itu. Saya waktu itu di Bandung, dari akademisi itu ada 2 orang yang dipilih, yang dari negeri, dari UI namanya Profesor Andianus Malayala, yang dari swasta, saya sendiri kan bekerja di swasta sebagai rektor UNAS di Bandung, itu dapat jatah, kebetulan dapat jatah yang langsung saya terima, jatah untuk mengikuti pendidikan itu. Di situ terjadi diskusi yang luar biasa, diskusi antar orang-orang calon-calon pemimpin. Di situ bebas ya, kita boleh kritik undang-undang, kritik hanya di situ. Kritik maksudnya kritik konstruktif ya. Di sana ada yang berbicara dari teman-teman mengatakan, ini apa Pancasila ini sudah final. Kemudian agama negara kita ini bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi adalah negara Pancasila. Terus kita counter, karena ini forum yang bebas, kita counter. Pak, maaf ya, mohon maaf kalau tidak jelas apa namanya pernyataannya tentang negara kita ini negara apa, jangan-jangan nanti orang berkesimpulan ini negara bukan negara sekuler, bukan negara agama, bukan negara ini, bukan negara itu. Kemudian lantas bagaimana? Menurut saya negara ini, negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di dalam konstitusi. Jadi jangan ragu-ragu mengatakan bahwa Indonesia ini negara berketuhanan. Kalau pakai bahasa lain, Indonesia ini adalah negara yang beragama. Jangan mau disekulerkan. Ini sudah mengarah disekulerkan. Dan nanti muncul lagi pendapat ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, bukan negara ini, bukan negara itu. Ya akhirnya nggak salah kalau orang mengatakan
ini negara bukan itu. Tapi tegas kembalikan kepada konstitusi, bahwa di dalam konstitusi Indonesia ini adalah negara yang berhak berdasarkan ketuhanan. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak beragama. Termasuk PKI nggak ada hak hidup di Indonesia ini. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan seperti itu. Pasti ini sudah. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, saya heran ormas-ormas Islam juga diam. Kemudian kekuatan yang lainnya hanya satu ormas saja yang dianggap radikal, yang berbicara langsung dicap radikal, yang mengatakan bahwa tidak bisa diperas-peras Pancasila itu. Pernah ingat kan saudara-saudara bahwa Pancasila itu diperas menjadi tiga lagi diperas menjadi Ekasila, akhirnya ketuhanannya hilang. Ini sudah merupakan pemberontakan terhadap konstitusi sebenarnya yang terjadi. Makanya kita mati-matian untuk memilih kepala negara yang akan datang itu yang bisa, paling tidak yang bisa menjaga konstitusi kita, bukan yang malah merusak, yang bisa menjaga konstitusi Indonesia ini. Kan sudah undang-undang itu sudah mengalami perubahan berapa kali sudah. Sehingga memberikan peluang orang-orang lain itu mengobok-ngobok Indonesia. Artinya sebagai negarawan kita membiarkan ini ya, kita berarti setback ke belakang gitu. Kita setback ke belakang, mundur ke belakang untuk sebagai pemahaman kita mengenai negara dan bangsa ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekecil apapun peran kita umat Islam ini harus berperan gitu. Dan tidak usah menonjolkan, misalnya saya kurang setuju sebetulnya menonjolkan peran-peran dan jasa-jasa habaib. Akhirnya ada yang nggak suka, akhirnya jadi perang lagi. Sudah biarkanlah itu menjadi bagian dari sejarah. Tapi nggak usah ditonjol-tonjolkan lagi perannya. Kita bersama-sama aja, semua sama-sama berperan. Baik yang berpangkat jenderal seperti Sudirman, maupun yang tidak ada pangkatnya yang mati sebagai orang biasa. Di Bondowoso itu di daerah saya, ada namanya Mi Ahmad bin Hasan Assegaf. Itu meninggal dalam perjuangan gerbong maut. Kalau saudara-saudara ke Bondowoso, di alun-alun itu ada gambarnya gerbong kereta api besar. Itu bukan gambar, apa namanya itu, patungnya itu, relief itu dibuat itu sebetulnya perjuangannya dipimpin oleh Habib Ahmad bin Hasan Assegaf, orang dari Penarukan Situbondo tahu. Itu tidak pernah disebutkan sebagai pahlawan, ya tidak apa-apa, tapi tercatat di dalam sejarah Bondowoso bahwa beliau itu adalah pelopornya peristiwa gerbong maut yang membawa kematian sekitar 40 orang di dalam gerbong itu, yang tidak diberi makan, tidak diberi apa-apa, ya. Tidak diberi makanan, minuman, sampai ya mohon maaf sampai minum kencingnya sendiri, sampai di Surabaya mati semuanya 40 orang itu, karena dianggap memberontak yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Jadi ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, lebih banyak yang tidak disebutkan menurut saya. Ya karena keikhlasan perjuangan beliau-beliau itu, mereka-mereka itu. Dan nggak perlu ditonjolkan lagi siapa yang berjasa, kan nggak usah, sejarah tahu sudah. Nggak perlu menjadi perdebatan di dalam media sosial itu, kalau menurut saya. Yang penting sekarang itu kita menghadapi bagaimana secara sosial keagamaan yang kita hadapi akhir-akhir ini, yaitu menghadapi perpecahan internal yang sesungguhnya masalah khilafiyah antara NU Muhammadiyah soal khurafat dan lain sebagainya itu sudah selesai. Sudah sama-sama saling tahu, saling menyadari bahwa tidak ada gunanya, diserahkan masing-masing. Bahkan Din Samsudin juga pernah memimpin tahlil ketika mantan Rois Am NU meninggal di Pati itu. Dan demikian juga sebaliknya, hubungan antara NU Muhammadiyah dan ormas-ormas lain itu sudah baik. Muncul tiba-tiba kelompok kecil ini menguasai musola, menguasai masjid. Dengan arogannya tidak pernah senyum sama orang, hanya senyum kepada orang yang satu kelompok dengan dia. Ini menimbulkan sumber-sumber perpecahan. Pada saat kita mengadakan tahlil, dia berkuar-kuar di media sosial. Kita mengadakan maulid, nanti kita berkuar-kuar. Ini menurut saya orang yang tidak mengerti hadis Nabi Muhammad SAW. Semua itu diukur dengan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan sekarang sering kita dengar itu, saudara-saudara sekalian, kalau ada orang, harus kita kembali kepada Sunnah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai kapan dia menggunakan slogan itu? Dianggapnya kita ini pergi dari Al-Quran dan Sunnah.
Coba lihat kata-kata ini harus kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pelecehan terhadap kita, seolah-olah kita tuh pernah pergi dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga disuruh kembali. Yang tidak kembali itu dia sebetulnya. Karena apa? Memahami ayat-ayat Al-Quran itu secara tekstual. Orang belajar agama, memahami ayat-ayat, memahami teks-teks hadis itu dengan ilmu. Kalau saya mengatakan kepada mereka itu bahwa ini ada ayatnya, iya betul, semua itu ada ayatnya. Ini ada hadisnya, iya betul, teks hadisnya. Tapi peruntukannya untuk apa? Dan untuk siapa? Kan di dalam Al-Quran itu konteksnya kalau kita lihat ada latar belakang historisnya yang disebut sebagai asbabun nuzul. Kalau hadis itu memahami secara ma'ani yang lebih detail, itu harus belajar mengetahui latar belakang historisnya, yaitu asbabul wurudnya. Kemudian ada dalam Al-Quran itu ilmu tafsir. Ilmu tafsir aja masih dikatakan oleh para ulama bukan ilmu yang final. Karena bisa juga berbeda pendapat antara metode satu dengan metode lainnya. Tapi ada alat-alat bantu lainnya untuk memahami lebih dekat lagi. Apalagi sekarang ada seorang profesor muda, profesor wanita dari Al-Azhar, yaitu Ad-Doktora Al-Ustadzah Al-Kabirah Ad-Doktora Aisyah binti Syadi'i, menemukan satu teori tafsir Quran dengan cara biarkan Al-Quran itu berbicara dirinya sendiri, biarkan Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Artinya tidak dibutuhkan lagi metode tafsir yang ada itu. Karena kalimat ini bisa ditemukan tafsirannya di dalam kalimat yang lain dalam Al-Quran, baik dalam surat yang lain atau dalam ayat yang lain. Jadi menafsirkan satu dan berkembang dalam tafsir. Gak semudah itu. Makanya saya katakan kepada mereka, yang Anda katakan itu benar hadisnya, benar ayatnya. Tapi untuk siapa? Al-Quran misalnya, ya. Ada ayat yang diperuntukkan untuk Nabi. Khitabnya, arah yang dituju dengan kata-kata panggilan ya nida, ya ayyuhan nabiyyu. Ini ayat untuk siapa? Untuk Nabi. Ada lagi ayat yang diperuntukkan untuk orang-orang beriman dengan khitab dan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti misalkan khitab atau arah yang dituju kepada orang beriman untuk berpuasa, wajibnya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya itu. Ada ayat yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Sudah jelas khitabnya dimulai dengan ya ayyuhal kafirun. Jadi artinya Al-Quran ini bisa kita bacakan kepada bukan hanya orang beriman, bukan saja orang Islam, kepada orang kafir. Hai, dengarkan, ini orang-orang kafir ada ayatnya dalam hubungan kita dengan Anda dalam soal beragama dan toleransi. Ini ayatnya. Batas-batasnya itu ada. Ada ilmu takwil, munasabah. Jadi itu kalau hanya ayatnya saja, ya semua orang bisa bawa ayatnya, tapi untuk apa? Makanya saya katakan tadi itu bahwa ayat maupun hadis itu ibarat obat. Ditujukan kepada siapa? Peruntukannya itu untuk siapa? Boleh jadi Anda sakit kepala, diberikan oleh dokter resep obat sakit kulit, bisa sembuh nggak? Malah kalau diminum bisa nggak sembuh, malah bisa celaka. Ini di sini sebuah perumpamaan yang ingin saya katakan bahwa ada peruntukannya untuk siapa ayat itu. Tidak bisa hantam kromo. Yang terjadi sekarang ini hantam kromo itu. Kalau kita nggak awas, nggak teliti menghadapi mereka, langsung kita kadang-kadang ini ada hadisnya nih. Ya, hadis itu apa? Hadis itu untuk siapa peruntukannya? Hadis itu dihapus apa sudah dimansuh di dalam ilmu hadis itu ada juga seperti Al-Quran, ada nasikh mansuh, ada diganti ya. Yang lama diganti yang baru. Seperti misalnya ziarah kubur. Ziarah kubur itu aslinya dilarang pada awal-awal permulaan dakwah. Nabi melarang orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu ziarah kubur karena dikhawatirkan oleh Nabi kebiasaan orang Quraisy itu kalau ke kuburan itu nyembah-nyembah. Seperti seolah-olah di dalam kuburan itu orang yang masih hidup, sumpah dijak ngomong dan lain sebagainya. Maka Nabi membuat satu batasan, tidak boleh tegas. Tapi setelah iman tertanam, bayangkan dari larangan menjadi perintah. Dengan kata-katanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha.
Dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang perintah untuk berziarah ke kubur. Supaya mengingat kematian, mendoakan terdahulu, anak mendoakan orang tuanya. Dan kita berziarah kepada orang-orang besar yang berjasa kepada kita. Ini tradisi dalam Islam seperti itu. Tidak bisa dipotong-potong begitu. Nah kalau dipotong-potong, nanti ayat orang-orang kafir, orientalis dulu pernah bawa ayat untuk menghujat kita dengan kata-katanya apa? Wailun lil musallin. Kamu jangan sholat, celaka orang yang sholat itu. Kenapa? Ini ada dalilnya, satu ayat utuh. Wailun lil musallin. Celaka. Nah ini kan amburadul sekali ini pemahamannya. Dan ini sama dengan menyimpangkan isi Al-Quran kalau tidak disertai dengan ilmu. Ada terusannya, tidak boleh berhenti. Di dalam ayat itu wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada kata-kata nggak boleh berhenti di situ. Ada isyarat nggak boleh berhenti. Dan ini yang dipakai sekarang seperti itu. Mengambil sepotong-sepotong untuk di amunisi-amunisi itu untuk ditembakkan kepada kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, maaf saya minum dulu. Ini udara sangat panas ini, bismillah. Ada juga panggilan khitab ya, dalam bahasa tafsir itu khitab. Khitab itu arah yang dituju. Panggilan tadi kepada Nabi sudah, kepada orang beriman sudah, kepada orang berkafir sudah, kepada istri-istri Nabi. Surat Al-Ahzab 33 ayat 33. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Jadi Allah memberikan pendidikan dalam ayat ini kepada istri-istri Nabi. Begini seharusnya nggak boleh begini. Itu ayat pendidikan. Ayat edukatif. Kemudian ada lagi ayat yang khitabnya itu ditujukan kepada manusia dan jin. Dalam surat Ar-Rahman bisa kita lihat, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai orang ma'syaral jinni wal insi, wahai jajaran jin dan manusia, jika engkau berkeinginan untuk menjelajah ruang angkasa ini, jelajahilah. Engkau tidak akan pernah menjelajahi kecuali dengan sultan. Itu macam-macam ahli tafsir menarikkan sultan. Sultan itu kekuasaan, ya. Harus jadi raja dulu. Tapi ada yang lebih mendekati kebenaran tafsirannya itu, sultan itu adalah sains dan teknologi. Pada tahun 60 sekian itu, saya masih kecil waktu itu di Bondowoso, itu abah saya mengasuh tafsir Quran di Masjid Jami' di Bondowoso itu. Tiba-tiba ayat yang dibaca itu ayat ini. Kok persis waktu itu Apollo mendarat di bulan, terjadi pro kontra. Ada yang tidak percaya, kiai-kiai tradisional menolak. Enggak mungkin manusia itu hanya di bumi, enggak mungkin bisa keluar angkasa, enggak bisa. Jadi astronot Neil Armstrong itu yang berangkat katanya bohong, enggak ada. Kok akhirnya dijelaskan ayat ini, ya. Jadi di sana dijelaskan mungkin saja manusia itu keluar angkasa, mungkin saja. Selama karena khitabnya, panggilannya bukan kepada orang yang beriman, manusia beragama apapun, dari suku manapun, dan jin bisa menjelajahi ruang angkasa ini. Bisultan, dengan syarat dia menguasai sultan. Sultan itu waktu itu sudah diartikan sains dan teknologi. Siapa saja yang lebih dahulu menguasai sains dan teknologi, bisa dia melakukan seperti itu. Jadi inilah acuan bahwa tafsir Al-Quran itu seperti itu. Kalau sekedar membawa ayatnya dicocok-cocokkan dengan ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan dia, nggak bisa. Jadi dilihat dulu asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya seperti apa? Konteks, kalau bahasa sekarang itu kontekstualisasinya itu apa? Itu harus dilihat juga. Demikian juga hadis Nabi. Hadis Nabi, ulama-ulama seperti Imam Al-Gharafi itu sudah memilah-milah hadis Nabi itu. Hadis Nabi itu ada yang bersifat temporal. Temporal itu sementara, kemudian tidak berlaku lagi. Ada yang bersifat universal, ini berlaku untuk siapapun, dimanapun, kapanpun. Ada yang bersifat lokal hanya berlaku untuk orang Arab yang budayanya waktu itu di sana ada.
Seperti menyangkut hadis-hadis tentang pakaian dan lain sebagainya, itu hadis-hadis lokal, nggak bisa diuniversalkan. Kalau seandainya hadis pakaian khusus yang dianjurkan Islam itu diuniversalkan, mungkin kita nggak pakai sarung, nggak pakai celana, sudah pakai jubah semua seluruh Indonesia. Tapi karena ini hadis lokal, hanya diizinkan pakaian itu pada lingkup orang Arab di masanya Rasulullah SAW. Setelah itu bebas mau pakaian apa saja, tergantung budayanya masing-masing yang berkembang di sana. Ada yang bersifat universal, jadi sejak zaman Nabi sampai kapanpun tetap berlaku. Ya terutama hadis-hadis tentang ibadah mahdoh, apalagi akidah apa, ibadah mahdoh. Di luar itu yang menyangkut budaya, muamalah, umumnya diserahkan kepada masing-masing ulama. Maksudnya ulama, kalau ada masyarakat yang tidak tahu dan menginginkan adanya fatwa, itu tugas para mujtahid, para ulama untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu persoalan atau kasus. Sudah dipilih-pilih, ada yang bersifat temporal itu sementara. Ada hadis sahih itu bisa diperiksa di dalam Bukhari dan Muslim yang berbunyi seperti ini: Inna asyaddal azaba indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Rawahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya nanti di hari kiamat yang paling keras azabnya di neraka itu adalah al-musawwirun, tukang gambar. Di zaman Rasulullah kan tidak ada kamera. Termasuk kalau diartikan sekarang kamera, tukang potret, kamera ini. Karena itu pada tahun saya haji tahun 87, saya baru-baru jadi jurnalis waktu itu di majalah Tempo. Waktu itu ada ahdath Makkah, ada kejadian di sana itu. Saya langsung mengeluarkan kamera. Itu diuber-uber sama polisi di sini. Untung aja nggak ketangkap. Kalau ketangkap saya masuk tanpa proses saya itu. Tapi mengapa itu sekarang hilang? Kok boleh ada? Dia pakai pegang ini. Dia tidak memahami bahwa hadis ini berlaku temporal, sementara. Karena orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam di zaman Nabi itu masih tetap kebiasaannya tuh buat patung, buat lukisan-lukisan, disembah. Persoalannya itu disembahnya itu. Ya akhirnya masih ada sekarang itu kalangan mereka tetangga sebelah itu yang nggak mau foto, tapi anehnya bikin TV, mungkin pakai kamera YouTube kalau digunakan. Itu dulu haram itu, kamera-kamera itu. Tahun 87 tuh nggak ada orang berani moto Ka'bah di sana. Jangankan di Ka'bah, di luar Masjidil Haram aja kalau ketahuan diuber-uber itu. Saya alami sendiri. Jadi saya sembunyi-sembunyi masuk dalam tas apa itu. Tapi sudah pernah ketahuan dari jauh, saya lari menyelinap karena banyak orang musim haji tahun 87 itu sudah waktu itu banyak. Jadi artinya sampai begitu dia memahami hadis ya. Tapi sudah beralih sekarang, kamera mulai sudah boleh. Dulu haram, mutlak, nggak ada. Di Korea saya pernah sholat di masjid sana dikuasai oleh mereka. Abu Lahya. Saya mau, kan masjidnya itu unik, saya foto. Marah-marah, nggak boleh masuk masjid. Saya mau sholat nggak boleh masuk masjid. Ada mungkin ada fi'il musyrik ya, haram gitu. Untungnya ditenangkan oleh ada seorang dari Malaysia yang juga takmir di sana, agak moderat, walaupun dia juga dengan jenggot yang panjang apa, dijelaskan bahwa ini sahafi, ini begini. Ya, dia akhirnya meninggalkan saya terpaksa nggak berani maju ke depan, saya sholat sembunyi-sembunyi di belakang, takut diusir lagi. Jadi sampai tahun-tahun itu ya, mereka masih mengharamkan kamera. Nah sekarang beralih, kamera dilupakan, ganti ke maulid, tahlil, talqin dan lain sebagainya. Amalan-amalan kita ini bikin fitnah ini akhirnya. Bikin fitnah akhirnya adu domba dengan NU. Saya kira orang-orang masyarakat NU ini masih baik ini, masih moderat ini, nggak melakukan apa-apa ini. Walaupun terjadi insiden-insiden kecil di daerah itu ya, terutama berhadapan dengan orang-orang Madura, tapi masih batas-batas yang masih tidak membahayakan. Tapi lama-lama saudara-saudara sekalian, kalau ini tidak kita hentikan, bisa terjadi perang saudara. Di satu sisi bayangkan mengkafirkan, mendolalakan, akhirnya nanti menghalalkan darahnya. Kalau kita runut ya kejadian-kejadian dan amalan-amalan mereka itu tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Asal mulanya tidak setuju dengan kebijakan Ali bin Abi Thalib ketika mencanangkan tahkim dengan Muawiyah. Dia nggak setuju. Loh, kenapa kok sampai ada tahkim ini?
Nah, karena nggak setuju itu dianggap Sayyidina Ali melanggar dari Al-Quran. La hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Dia mengatakan begitu. Jadi ngambil dari lagi-lagi ngambil dari Al-Quran lagi ya. Tapi menafsirkan sendiri, akhirnya menghalalkan darahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan sampai membunuh, ditega-teganya membunuh khalifahnya sendiri di dalam masjid ketika lagi sholat. Makanya dikatakan Khawarij, dia kharaja, keluar dari barisan Islam, al-mufari wanil jamaah, dia memisahkan diri. Padahal dalam sejarah diterangkan orang-orang Khawarij ini sholat waktunya 5 waktu di dalam masjid, hafal Quran. Tapi kejamnya bukan main kalau orang bukan dari kelompoknya. Jadi membentuk kelompok sendiri. Ini apakah zaman berulang lagi seperti ini? Ya kita lihat saja. Kita jangan nanukan diri, ajak dialog dengan baik ya, hentikan dengan baik, hadapkan kepada kita-kita yang bisa menghadapi mereka. Jangan dibiarkan. Atau kalau tidak, mereka terus merangsak, menguasai masjid, menguasai musola, madrasah-madrasah. Tapi madrasah, kalau pesantren dia nggak bisa masuk. Di pesantren dia sudah kita buktikan beberapa kali nggak bisa masuk, akhirnya bikin sendiri versi mereka. Jadi itulah keadaan hari-hari ini dan hari ke depan yang kita hadapi. Mungkin tidak berkurang intensitasnya, tapi bahkan akan semakin bertambah ya. Karena pemahaman yang sempit terhadap Islam itu. Demikian juga terhadap pemahaman terhadap fikih. Mereka juga payah fikihnya itu. Dia tidak mengenal usul fikih. Yang ada itu fikihnya mereka sendiri. Kaidah-kaidah usul tidak digunakan. Bahwa ada ijtihad selain mujtahid madhab itu, ada ijtihad lainnya, terutama di bidang muamalah. Mereka nggak mau terima. Semua ditarik prosesnya itu ke zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak ada, yang penting tidak ada contohnya, maka itu ditolak. Tapi mereka tidak menyadari bahwa tidak semua di zaman Nabi yang tidak ada itu tidak baik kita amalkan sekarang. Dan itu satu-satunya harus kita amalkan. Misalnya di zaman Nabi tidak ada zakat pakai beras. Yang ada itu zakat pakai gandum. Apakah kita bid'ah, lolalah kalau melakukan zakat dengan beras? Ya tidak, dikiaskan bahwa karena ada apa makanan pokok. Ini kerja ulama-ulama dengan kiasnya. Kerja daripada fuqaha-fuqaha dengan melakukan ijtihadnya. Di zaman Nabi tidak ada ceritanya Al-Quran itu dicetak. Yang ada itu oper-operan. Baca Quran itu nggak kayak sekarang. Kita bisa baca bersama-sama. Tiap masjid ada Qurannya karena dicetak. Dulu itu oper-operan, nunggu dulu ini belum selesai atau yang penghafal dengan sendirinya menghafalkan Al-Quran. Bagaimana hukumnya kita baca Al-Quran dengan cetakan? Nggak apa-apa. Bahkan semestinya seharusnya harus kita jalankan itu. Dan ini persoalan-persoalan seperti itu harus kita sampaikan. Jangan hanya sebagian-sebagian aja dianggap bid'ah. Termasuk saya katakan tadi itu khutbah Jum'ah enak aja dia bahasa Indonesia. Tapi di dalam pembukaan mukaddimahnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi dia sendiri bahasa Nabi tidak pernah berkhutbah selain bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Arab semua yang disampaikan itu. Jadi ada persoalan-persoalan ini, kalau kita list ya daftarnya begitu banyak persoalan-persoalan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Sampai-sampai benar katanya Habib Umar itu, ente sendiri tidak ada di zaman Nabi. Ente ada ini juga merupakan bagian dari bid'ah itu. Apalagi kita bicara tentang HP, mobil. Jangan naik pesawat, naik haji. Kenapa dia tidak mengatakan jangan naik pesawat, yang bikin adalah orang kafir? Ini kan persoalan-persoalan membuat agama ini seolah-olah harus dimasukkan ke lorong buntu, nggak ada jalan keluarnya. Semua itu sudah dibicarakan oleh ulama-ulama. Dalam bidang muamalah kita bebas. Itu bank syariah pertama-tama ada bank muamalah, itu nasabahnya kebanyakan orang-orang non-muslim. Bank syariah nasabahnya orang-orang non-muslim. Dalam muamalah diizinkan, tidak ada masalah.
Cuman kita harus menawarkan kepada umat ini ada loh yang syariah. Supaya untuk membedakan mana yang berdasarkan sistem ribawi, mana yang syar'i. Tujuannya ulama-ulama itu seperti itu. Walaupun masih debatable bank-bank umum, bank-bank konvensional, karena ada pendapat-pendapat yang syadz, yang agak ganjil, membolehkan dengan batas-batas tertentu. Tapi kewajiban kita bagaimana bisa mensosialisasikan kalau perlu pere yang syariah ini daripada yang konvensional. Karena yang konvensional ini menguntungkan bankir-bankir besar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Memang tumbuhnya sistem ribawi ini dari Yahudi asalnya. Jadi ada solusinya, ada makharitnya, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu tugasnya ulama. Itulah gunanya mengapa Rasulullah sudah jauh sebelumnya menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, warisannya para nabi ulama itu. Maksud saya ulama yang benar, bukan ulama su ya. Konteksnya di sini ulama yang betul, bukan ulama yang suka main-main politik-politikan ya, tapi ulama yang ikhlas, yang benar-benar jujur berlaku disepakati oleh ulama yang lain. Di majelis ulama itu tidak pernah ada fatwa fardi, fatwa tunggal dari seorang ulama. Selalu dibicarakan semua persoalan itu secara jama'i. Dan keputusannya pun keputusan jama'i. Ini beda dengan negara lain. Negara lain termasuk Mesir ya. Kadang-kadang fatwanya seseorang itu sudah dianggap sah, berlaku keberlakuannya untuk kaum muslimin. Tapi di MUI tidak. Ini kemajuan, lebih maju daripada negara lain. Karena MUI itu terdiri dari sekitar 66 ormas Islam, semua punya suara untuk menetapkan sesuatu. Makanya orang-orang itu harus sabar. Kok fatwanya nggak keluar sih ya? Karena harus mencapai quorum dulu. Ada yang hadir semua dari rumah sih ya? Gimana ada persoalan gini, ini dalilnya sudah tertulis dari rumah, sudah dibuat gini. Tapi kalau nggak quorum ditunda. Quorum top, ini fatwanya orang banyak dan sudah representatif mewakili keterwakilannya dari ormas-ormas itu ada. Nah, karena itu selalu ada makharitnya, ada solusinya tiap persoalan-persoalan itu. Ya memang fatwa itu nggak pernah salah ya. Ada juga yang pernah keliru, tapi bukan kekeliruan yang disengaja. Misalnya, bisa saya ambil contoh tentang kepiting. Pernah ada kepiting itu diharamkan, tapi sebetulnya tidak haram. Alasannya binatang ini hidup di dua alam. Ternyata setelah diteliti oleh ahli-ahli yang mengerti soal hewan itu, kepiting itu bukan hidup di dua alam. Hanya saja di dalam kantongnya itu menyimpan air yang dia bisa bertahan hidup hatta sampai seminggu. Air habis, dia mati. Jadi kesimpulan yang mengatakan bahwa kepiting itu hidup di dua alam tidak benar. Karena ada kantongnya itu. Maka ditarik lagi oleh beberapa ulama bahwa makan kepiting nggak apa-apa. Itu pernah dengan kita dengar semua itu. Jadi banyak nanti kita dalam kesempatan lain nanti kita bicara tentang bagaimana prosedur ya syariah yang mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal produk-produk syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum wa a'udzu bikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.